Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaur Rohma dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal program linier metode grafik. Pertama, baca dengan teliti soal yang diberikan. Perusahaan makanan merencanakan membuat 2 jenis kue yang masing-masing memerlukan bahan sebagai berikut. Untuk sebuah kue jenis 1, diperlukan 100 gram terigu, 25 gram mentega, dan 25 gram gula. Untuk sebuah kue jenis 2, diperlukan 50 gram terigu, 50 gram mentega, 25 gram gula. Persediaan bahan yang ada terdiri atas 9 kg terigu, 4 kg mentega, dan 2,5 kg gula. Jika setiap kue jenis 1 untung Rp400 dan jenis kue 2 untung Rp600, berapa kue tiap jenisnya agar mendapatkan hasil atau untung yang sebanyak-banyaknya? Untuk memudahkan menjawab soalnya, kita harus mengubah terlebih dahulu soal ke dalam model matematikanya. Di sini ada jenis kue 1. Bahan yang diperlukan adalah 100 gram tepung terigu, 25 gram mentega, 25 gram gula, dan untungnya Rp400. Jenis kue kedua, tepung 50 gram, mentega 50 gram, dan gula 50 gram. Untungnya Rp600. Bahan yang tersedia dalam soal tertulis 9 kg. Tetapi di dalam tabel kita ubah menjadi gram. Caranya, 9 kg dikali 1000 sama dengan 9.000 gram. 4 kg dikali 1000 hasilnya 4.000 gram. Dan 2,5 kg dikali 1000 hasilnya 2.500 gram. Misal jenis kue 1 adalah X dan kue 2 adalah Y, maka fungsi pembatasannya, yang pertama ada tepung, 100X ditambah 50Y kurang dari 9.000. Artinya 100X di sini menunjukkan tepung terigu yang digunakan jenis kue 1, 50Y, tepung terigu yang digunakan jenis kue 2, dan 9.000 bahan yang tersedia. Dan jika disederhanakan hasilnya 2X ditambah Y kurang dari 180. Untuk mentega, 25X ditambah 50Y kurang dari 4.000 atau X ditambah 2Y kurang dari 160. Gula, 25X ditambah 25Y kurang dari 2.500 atau X tambah Y kurang dari 100. Karena banyak bahan selalu positif, maka ditambahkan syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Mengapa X harus lebih dari 0? Karena yang ditanyakan adalah banyak kue yang akan dibuat. Jadi, meskipun kue yang akan dibuat tidak ada, hasilnya akan 0, tidak mungkin min. Untuk fungsi tujuannya, di sini 400 terdapat dari untung dari jenis kue 1 dikali jenis kue 1 yang akan dibuat ditambah 600 untung dari jenis kue 2 dikalikan jenis kue 2 yang akan dibuat. Selanjutnya, kita akan menggambar koordinat kartesius. Caranya, fungsi pembatas di sini terdapat 3 pertidaksamaan. Kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke persamaan. Caranya, untuk persamaan 1, 2X ditambah Y kurang dari 180 atau sama dengan, jika X 0 maka Y-nya 180. Jadi, titik koordinatnya 0,180. Jika Y adalah 0, maka 2X sama dengan 180. X-nya 180 dibagi 2, hasilnya 90. Jadi, titik koordinatnya 90,0. Yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 160. Jika X sama dengan 0, maka 2Y adalah 160.
Y-nya 160 dibagi 2 hasilnya 80. Jadi titik koordinatnya 0,80. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 160. Maka diperoleh titik koordinatnya 160,0. Untuk yang ketiga, X ditambah Y sama dengan 100. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Titik koordinatnya 0,100. Jika Y adalah 0, maka X-nya 100. Jadi titik koordinat yang diperoleh adalah 100,0. Di sini sudah ada koordinat kartesius. Kita akan gambarkan titik koordinat yang sudah kita hitung tadi ke dalam koordinat kartesius ini. Untuk persamaan pertama yaitu 0,180. Di sini 0, di sini 180. Lalu 90,0. X-nya 90, Y-nya 0. Yang kedua 0,80. X-nya 0, Y-nya 80. 160,0. X-nya 160, Y-nya 0. Dan yang terakhir 0,100. X-nya 0, Y-nya 100. Dan 100,0. X-nya 100, Y-nya 0. Kita akan tarik garis. Setelah ditarik garis, kita sudah menemukan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, mana wilayahnya? Kita masukkan 0,0 ke persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang tadi adalah 2X ditambah Y kurang dari 180. Kalau kita masukkan titik 0,0, 2 dikali 0 adalah 0, dan Y dikali 0 adalah 0. 0,0 itu kurang dari 180. Sehingga wilayahnya yang memuat titik 0,0. Berarti wilayah dari garis pertidaksamaan ini adalah mengarah ke 0,0. Inilah yang dinamakan daerah layangnya. Tidak boleh keluar garis karena batasnya adalah sumbu X dan sumbu Y. Di sini terdapat titik-titik pojok. Yang pertama 0,0, yang kedua kita beri nama A, ada di titik 0,80. Yang ketiga kita beri nama B. Belum diketahui titik perbatasan atau perpotongan persamaan 2 dan 3. Yang keempat, perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 3. Kita beri nama C. Dan yang terakhir, kita beri nama D, ada di titik 90,0. Titik B dan titik C harus kita cari dulu dengan cara eliminasi substitusi. Koordinat titik B, persamaan 2 dan 3. X ditambah 2Y sama dengan 160. X ditambah Y sama dengan 100. Ini persamaan 2 dan ini persamaan 3. Kita akan kalikan keduanya dengan angka 1, karena kita akan eliminasi X. X tambah 2Y sama dengan 160. X ditambah Y sama dengan 100. Kita akan jumlahkan, kurangi keduanya. 160 dikurangi 100 hasilnya 60. 2Y dikurangi 1Y hasilnya 1Y.
Setelah itu, substitusikan ke persamaan paling sederhana. X ditambah Y, Y-nya sudah ketemu tadi 60 sama dengan 100. 100 untuk menentukan X, 100 harus dibagi dulu, harus dikurangi 60. Hasilnya 40. Jadi, titik koordinat yang B adalah 40,60. Titik koordinat yang C, persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 adalah 2X ditambah Y sama dengan 180. Persamaan 3, X ditambah Y sama dengan 100. Kalikan keduanya dengan bilangan 1. Hasilnya 2X ditambah Y sama dengan 180. X ditambah 4, X ditambah Y sama dengan 100. Kurangi penjumlahannya. 180 dikurangi 100 sama dengan 80. Y dikurangi Y hasilnya tidak ada. 2X dikurangi 1X hasilnya X. Jadi X-nya adalah 80. Substitusikan lagi ke persamaan yang paling sederhana. X-nya 80 ditambah Y sama dengan 100. Untuk menentukan Y, 100 harus dikurangi 80, hasilnya 20. Jadi titik koordinatnya yang diperoleh adalah 80,20. Kita akan uji titik-titik ujung daerah penyelesaian pada fungsi tujuan 400x ditambah 600y. Titik koordinat 0 adalah 0,0, maka fungsi tujuannya 0,0. Titik koordinat yang A adalah 0,80, maka F-nya 0 dikali 400 adalah 0, 480 dikali 600 adalah 48.000. Titik koordinat yang B adalah 40,60, maka fungsi tujuannya 40 dikali 400 adalah 16.000, 60 dikali 600 adalah 36.000. Jika dijumlahkan adalah 52.000. Titik koordinat yang C 80,20, 80 dikali 400 adalah 32.000, 20 dikali 600 adalah 12.000, hasilnya 44.000. Titik koordinat yang D 90,0, maka fungsi tujuannya 90 dikali 400 adalah 36.000, 0 dikali 600 adalah 0, maka jika dijumlahkan adalah 36.000. Dari sini kita bisa lihat nilai maksimalnya adalah 52.000. Kapan itu terjadi? Ketika kita memilih titik B. Titik B itu X-nya 40 dan Y-nya 60. X di sini merupakan banyaknya kue 1 dan X dan Y di sini banyaknya kue 2. Jadi, kue 1 harus dibuat 40 buah dan kue jenis 2 harus dibuat 60 buah dengan keuntungan maksimum 52.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.